Belum recording, Pak. Belum recording. Masih live itu. Ya nggak apa, yang penting live bukan recordingnya. Ya elah, gue ngulang lagi dah. Nggak ngerti kan, biasanya ada recording. Ya udah lanjut aja, biarin aja. Udah biarin aja. Biarin, gak usah ulang, udah biarin. Dah, ketemu di Porosalang lagi ya. Ini emang semua salahnya Patrick, ada aja ulahnya dia. Barusan bagus-bagus. Kan memang biasanya ada tulisan recording lagi dulu baru dia, gitu. Tanya apa? Ini kagak ada tulisan recording. Ini baru mulai hari ini. Lu karena udah lama nggak ikut ini ya, take Porosalang, lu udah nggak tahu. Sekarang itu nggak perlu tulisan recording, itu udah jalan, paham lo? Oke, jangan kardus. Wat, sadar, Wat. Gua siramin air lo. Sadar, Wat. Masih nggak sadar bersama dia yang lagi halu. Ada penampakan tuh di belakang lu tadi barusan, anak lu. Oh, Malik. Naik barusan. Kenapa di kamera tuh? Selangkangan gua dong yang kelihatan. Kembali lagi di Porosalang bersama saya Patrick dan Fuad yang tiba-tiba matikan kamera dan suara. Jadi gua akan membukanya dengan kita akan mereview pertandingan melawan West Bromwich Albion. Yeay! Yang berakhir dengan skor 1-1 dengan kelakuan wasit yang sangat tidak masuk akal. Untuk detailnya mau tahu? Stay tune di video ini. Ini gue mau kayak YouTuber yang lain, Fuad. Oke, jadi Bang Wan. Tadi udah emang lu nggak punya ciri khas, susah. Apa-apa mau kayak yang lain. Lu nggak punya ciri khas. Biar kayak YouTuber yang lainnya itu, aduh ya Allah, kamera gue pinggir. Nah, udah. Biar udah miring dikit daripada dia turun pelan-pelan, nanti selangkangan gue lagi kelihatan. Nggak, maksudnya kan YouTuber lain itu kan buka gini, ada pembukaannya dulu, ntar balik lagi ke sana, kan kita nggak ngedit kan. Soalnya ada nih jingle yang masuk gitu. Nah, gitu. Oke, West Bromwich Albion menjamu Manchester United dan berakhir dengan skor 1-1. Tapi bagi pecinta MU tidak dapat menerima ini karena walaupun sudah ditransfer duit untuk wasit, tapi tetap saja wasitnya bapuk. Kalau menurut pendapat gue. Masalahnya West Brom juga bukan tim lemah sih ya. Enggak, bukan. Tim kurang ajar. Lebih kuat duitnya yang bayar wasit. Liverpool dia bisa tahan seri loh. Iya, wasit. Dia bisa tahan seri Liverpool di Anfield 0-0. Ya. Juara bertahan. Ya, salah satu tim dengan permainan terbaik di Liga Inggris musim lalu. Yang katanya tim terbaik sepanjang masa Premier League yang 10 tahun terakhir ini katanya. Ya, katanya ya kalau itu sih gue nggak. Tapi kalau untuk musim lalu ya gue sih ya mau nggak mau I have to admit bahwa emang Liverpool 1-2 musim terakhir itu memang bagus gitu loh. Bagus. Iya bagus lah gitu. Nah, musim ini kan memang kelihatannya ada penurunan performa. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh West Brom sehingga pada saat main di Anfield mereka bisa nahan seri 0-0. Nah, bahkan pada saat main di Old Trafford juga kita butuh gol Bruno Fernandes di menit terakhir via penalti untuk menang 1-0. Dan kemarin si Sam itu Big Sam bertahan total lah ya, lu bisa lihat. Dan penyakit United sebelum kedatangan Bruno kemarin terlihat bahwa betapa susahnya mereka membongkar pertahanan lawan walaupun ada Bruno semalam. Dan menurut gue memang ya udah apes lu aja nih ya, lu nggak bisa bikin maksimal gitu, beberapa pemain lu out of perform gitu ya. Jadi ya hasil seri 1-1 walaupun gua kesel gitu ya, gua nggak suka ngelihat skor lainnya gitu ya karena gua berharap menang, tapi ya udahlah gitu, life goes on gitu loh. Dan banyak yang ngomong sama gue itu nge-tweet gitu ya, kenapa Rashford sih, kenapa Martial sih, gue bingung gitu ya, lu mau mainin siapa sih? Mungkin mereka pengen main Mason Greenwood. Iya, oke. Beberapa pertandingan ini kan Mason agak lumayan stabil gitu. Agak lumayan, tapi kan nggak bikin gol juga, Pen. Betul. Gue setuju. Kan, ini kan kalian, you guys are whining about something that already clear that your team has got nothing, apa ya? Your team has
Ya tim lu tuh nggak punya pemain yang memang berkualitas bagus gitu loh. Bahwa lu bilang ya kenapa sih masih mainin Martial? Oke, Martial nggak dimainin, ntar lo mainin Greenwood. Kenapa masih mainin Rashford? Oke, Rashford nggak dimainin, lu mainin siapa? Daniel James mainin. Ntar Daniel James main, lu teriak-teriak lagi. Kalau mainnya cuma lari-lari segala macam Intinya kan atau kalau tidak kalah sesuai body segala ekspektasi macam. mereka akan mengatakan kenapa mainkan ini, kenapa mainkan itu. Iya, selalu begitu. Jadi maksud gue gini loh. Ya gue nggak tahu ya, mungkin karena level kedewasaan orang kan beda-beda gitu ya. Apa sih yang bikin lu sampai segitu ngerangkelnya kalau United tidak menang? Apakah lu takut dibully di kehidupan nyata lu, di kehidupan sosial lu gitu, di kehidupan sosial media lu, dan santai aja gitu kan. Gue selalu bilang berkali-kali bahwa United kalaupun dunia nggak kiamat, lu nggak akan, kasarnya nih ya, maaf, lu nggak mati, nggak ada yang ya orang tua lu nggak kenapa-kenapa, kasarnya begitu. Jadi kalau menang udah lu nikmati gitu loh. Banter kalau masih kayak lu lihat kayak banter gua sama Koci gitu ya, yang dia bulak-balik gini-gini gue balesin gitu kan, ya lu bisa banter seperti itu gitu loh. Bisa jadi mati sih Bang. Ya sakit kalau jantung dia ternyata, gitu. Bukan, dia taruhan seluruh ya. keluarga dia ditaruhkan untuk satu pertandingan itu, tahu skornya kayak gitu. Nah, itu yang selalu gue bilang kan, Bang, gue selalu bandar dia. Makanya gue bilang ya, resiko kan ditanggung penumpang. Lu yang mau ngikut kan, you jump into the ship gitu loh. No one ask you to join gitu kan. Jadi gue cuma pengen bilang bahwa coba deh stop whining gitu loh. Nggak apa ya, glorifikasi lu nggak usah over gitu. Menang lu mau senang monggo silahkan. Boleh menyatakan opini, lu mengatakan kenapa gitu, sih mainin Martial, tapi that's it gitu loh, nggak mesti lu kembangkan kan istilahnya ya. Karena kalau lu benar-benar pikirkan ya benar kayak kata lu kan. Atau gini, justru lu mau siapa lagi sih yang mau sebelum kan gitu. Iya, makanya justru sebelum lu ngerengnya, lu pikir dulu. Ya benar, dipikirin dulu. Kenapa sih mainin Martial? Oh ya oke. Kalau Martial nggak dimainin, oke, mainin Greenwood gitu ya. Kenapa sih masih mainin Rashford? Oke, Rashford nggak dimainin, lu mau mainin siapa? Juan Mata, lu mainin Daniel James, ntar mereka tidak perform lagi, lu akan teriak lagi. Aduh, harusnya Rashford, percaya dia sama gua gitu loh. Dan ini udah dibuktikan bahwa kurang lebih di episode yang kita bahas lah, yang gue bilang gue pengen Cavani main dari awal, tapi lu kasih argumen bahwa ya ini lawannya Spixen dari yang sangat bertahan, resiko cederanya itu tinggi, nah gitu. Jadi semalam juga ya maksudnya gitu. Cavani nggak bisa bikin apa-apa juga, iya kan? Cavani nggak bisa bikin apa-apa juga karena dia bukan santo gitu loh, bukan orang suci yang bisa merubah air putih menjadi anggur gitu kan, bukan gitu loh. Dan Bruno juga ya manusia lah, udahlah gitu loh. Semalam di babak pertama Ole ada sempat neriakin dia supaya posisi dia jangan tumpang tindih dengan Martial, jangan banyak bermain di area kiri. Ada tuh teriakan Ole, ada keluar tuh skripnya semalam di tweet sama siapa gitu, gue lupa gitu ya. Babak kedua mulai agak berubah mainnya gitu loh. Tapi ya itulah tim United yang kayak sekarang ini. Gue bilang gini deh, lu punya duit 50.000, lu masuk ke restoran, lu pesen nasi goreng dengan duit 50.000, lu cuma bisa dapat nasi goreng standar yang cuma isinya ayam sama telur ceplok. Lu makan nasi goreng ini mana, Bang? Mahal amat nasi goreng 50.000. Fancy restaurant, it's different, okay? It's a fancy restaurant, you know. Gue biasa makan nasi goreng 25.000 soalnya, itu udah bagus banget. Oh iya, di Bakti juga 35.000 gitu. Di Bakti 25 sampai 30.000 salah satu nasi goreng. Dong, ini dong. Anak Jakarta udah pasti tahu dong nasi goreng kambing yang terbaik itu di mana. Kebon Siri, sampah. Gue makan dari harga masih 7.000 tahun 96, gue udah makan di situ. Setelah 2010 ke atas, udah nggak enak rasanya. Ya, emang udah berubah. Nggak usah. Gue makan di Kebon Siri dari tahun 96, masih 7.000 perak satu porsi. 7.000. Gue dekat Kebon Siri, makanya di situ. Ya tapi lu baru makan tahun berapa? Kan gitu. 96 gue udah makan. 96 gue udah makan di Kebon Siri. 7.000. Kesini harga makin mahal. Kalau nggak salah sekarang seporsi itu udah 35 atau 45 gitu loh. 35.000 seporsi. 35 seporsi kan. 35 seporsi. Ya menurut gue sih, gue lebih suka makan di Bakti sekarang daripada di Kebon Siri gitu loh. Bukan berarti Kebon Siri nggak enak ya. Cuma menurut gue yang udah makan tadi. Itu dari, Andri langsung kayak gini tadi, lu sebut Bakti langsung gini dah. Iya, karena itu tadi gue bilang. Dari orang yang makan di Kebon Siri di tahun 96 gitu ya, sampai ke sini gue bisa bilang bahwa gue tahu betapa rasanya mulai berbeda gitu loh.
Dan gue orang yang paling suka nasi goreng. Kemanapun gue pergi, yang gue pesen pasti nasi goreng. Mau gue di Indonesia, zaman gue ngepres event luar kota, pasti gue makan nasi goreng. Gue jalan keluar pun pasti gue kejar nasi goreng gitu. Gue dapat satu nasi goreng enak Jepang di Akihabara. Itu di restoran Itali. Itu enak banget nasi gorengnya. Itu yang pesanin si Rindra waktu itu. Jadi kita ngider, terus pas di daerah Akihabara, ayo Bang Fu makan, terus dia yang pesenin, karena kan menunya bahasa Jepang gitu, itu gue nggak ngerti. Dia cuma tanya, Bang Fu, nggak apa-apa kan? Nggak, gue bilang gitu. Mau apa Bang Fu? Nasi goreng ada nggak, Rin? Oh ada. Saya pilihin Bang Fu, ya pilihin. Dipilihin sama Rindra, itu enak banget nasi goreng. Anywhere I go, pasti nasi goreng gue cari. Jadi gue bisa bilang bahwa Bakti sekarang ya masih enak, cuma tidak seenak dulu. Oke, Dan pembahasan ini dibawa dari Martial. Kenapa main apa? Jauh ya, Martial kan nasi goreng. Luar biasa. Yes. Jadi, gue bilang lagi, lu punya duit 50.000, lu datang ke restoran, oh saya mau nasi goreng. Lu disuguhin nasi goreng cuma dengan suiran ayam dan telur ceplok. Oke, harusnya dapatnya cuma itu. But, suddenly, karena mungkin chefnya itu kenal, chefnya itu lagi berbaik hati, dan menurut dia, ya udah deh, gue punya bahan-bahan lebih nih, gue hidangin deh ke dia. Lu dikasih nasi goreng yang nggak cuma ayam dan telur ceplok, lu dikasih nasi goreng dengan ada potongan sosis, ada potongan satenya 2 tusuk, plus sama ada ayam gorengnya. Itu kalau dirupiahkan yang mereka jual mungkin itu harganya sekitar 80.000 seporsi. Nasi goreng sate Senayan itu. Enggak juga. Gue tahu itu. Enggak juga. Emping, 2 tusuk sate. Sate juga begitu. Ya. Oke, jadi lu paham kan? Lu punya duit 50.000, harusnya lu cuma dapat nasi goreng telur ceplok sama ayam, suiran ayam, tapi karena mungkin chefnya, ayo udah nih, gua ada bahan lebih segala macam, gua kasih deh. Lu mendapatkan sesuatu di luar ekspektasi lu. If you a person with a with a gratitude gitu ya, you must be thankful. Oh, terima kasih chefnya, terima kasih Allah gitu. Nasi goreng ceplok, gua dapatnya lebih. Kan gua dapat dikasih. Itu kalau lu bersyukur gitu ya. Lu bersyukur saat itu. Tapi 2 minggu kemudian, lu punya duit yang sama, karena 2 minggu lu dikasih seperti itu, you wanna try your luck. Lu datang lagi dong. Ceret, gitu kan. Lu beli nasi goreng lagi 50.000. Yang datang sesuai dengan harga yang lu punya. Cuman ceplokan. Dan potongan ayam. Lu marah-marah. Kok minggu lalu gue begini, kok begini. Begini. Itu perumpamaan yang tepat. Dengan duit segitu, lu cuma dapat ini, Pak. 2 minggu lalu lu dapat itu, karena memang ya gue lagi baik aja, gitu loh. Jadi, dan lagian, lu mesti terima. Oke, paham kemana arahnya. Dan lagian bener, yang kayak kata Gusti juga di tweetnya kan, yang dia bilang, kadang-kadang tuh kita terlalu sering melihat ke atas, kita lupa untuk bersyukur melihat ke bawah. Oh iyalah, kalau orang Islam itu kan ibarat kata lu ingat aja al-haqqu mutakasur gitu loh kan. Jangan berlebih-lebihan kemudian bersyukur gitu. Jadi karena gitu. dasarnya kita tuh juga ya kayak benar kayak perumpamaan lu itu. Kita nggak pernah di-expect untuk menjadi juara. Walaupun kita berharap ya. Dan sampai detik ini pun, walaupun kemarin di statement dia, kita tidak akan membiarkan City run away with it. Itu udah statement dia. Itu suatu sikap yang oke gitu loh. Itu udah sikap. Itu sebuah sikap bahwa kita bukan nggak mau berusaha, tapi kita juga bukan itu target awal kita. Dia mengingatkan kita, itu bukan target awal kita, tapi kita ada in the race sekarang ini. Pasti kita akan usahakan dong. Cuman itu tidak pernah jadi target awal. Itu yang diingatkan kepada semua fans-fans yang mengharapkan begitu ada kesalahan dikit aja, result yang kurang membaik, tiba-tiba yang racist abuse, tiba-tiba yang ngomong kayak gini. Jadi balik lagi nih di awal musim. Tidak ada satu orang yang pun berekspektasi yang punya pemikiran bahwa United akan bisa menjadi juara atau menjadi title contender. At least top 4. Bahkan kalau gue ingat masalah Justin sendiri bilang United kayaknya berat untuk top 4 gitu loh. Yes. Ya, gue ingat tuh gitu. Justin yang pernah bilang di DP bahwa top 4 itu Liverpool, City, Chelsea sama Arsenal. Leicester. Enggak. Justin bilang Arsenal. Oke. Ya. Ya wajar lah. Jadi itu malahan. Iya, wajar gitu loh. Jadi fans yang lain juga United juga, bahkan gue sendiri juga bilang paling ya top 4 gitu loh. Dengan Panji ya title contender kata Panji waktu itu, lu boleh nonton episode kita yang sama Panji gitu ya. Jadi balik lagi, pada saat setelah 17 pertandingan lu sempat mimpin klasemen segala macam bla bla bla,
harapan lu membuncah. Kemudian pada saat lu tidak bisa balik ke situ, lu jadi marah, kecewa. Tapi lu harus ingat, skuad yang lu punya ini bukan skuad untuk apa ya? Skuad untuk bersaing merebut juara. Karena lu lihat kualitas Rashford, Martial seperti apa, lu lihat gimana kualitas back tengah lu gitu loh. Itu kan apa ya? Itu kan crucial gitu loh. Lu lihat bahwa lu nggak punya pelapis Bruno yang sepadan gitu. Lu datangkan Van de Beek, tapi Van de Beek tuh bukan orang yang mengisi sepatunya si he's not into Bruno Fernandes shoes gitu loh. Beda. Ini sebenarnya balik kayak ke musim lalu di episode kita yang kita bilang bahwa in-depth squad kita itu belum terlalu cukup. Sama aja sebenarnya. Kalau lu mau ngelihat midfielder kita sekarang, mungkin berjibun ya, berlebihan, sangat bertaburan kita midfielder. Tapi kualitasnya belum superstar. Ya, tapi kalau lu lihat sendiri, kalau lu mau gantikan 3 depan kita, tunjuk tridente kita lah istilahnya ya. Lu mau gantikan Rashford, Martial dengan siapa kita sebut Mason, untuk kita katakan sebagai perumpamaan lah ya. Kita ganti 3 ini langsung sekali 3 straight. Nggak punya. Substitution ya emang nggak punya. Karena memang in-depth squad kita itu belum diarahkan ke sana juga gitu loh. Makanya dari awal memang kita bukan squad yang memang untuk mengejar title. Walaupun kita berharap title itu tetap akan kita datangkan. Bukan jangan sampai lu tiba-tiba nge-tweet nulis di komen bahwa Ella udah ketinggalan poin baru deh mau bicara realistis. No, kita tetap masih ngarepin juara dong. Sebagai fans pasti kita ngarepin juara. Tinggal bagaimana caranya. Karena kita kayak kata Oleh, kita masih ketemu sama City. Ya. City juga masih bisa kejungkal di mana-mana. This is a freak season. Itu udah jelas. Satu saat tiba-tiba Tottenham memimpin, satu saat Everton yang memimpin. Chelsea nggak pernah ya. Pokoknya bergonta-ganti di atas kan. Jadi anything can happen. It's still a long game. Ya, jadi sekarang kayak tadi kan dibilang gitu loh. Lu dikasih sama, kenapa dulu kita pernah bilang ini karya wisata. Nah, ini sekarang gue bilang kenapa gue bilang lu karya wisata? Lu yang sekolah dulunya pasti tahu karya wisata berapa lama sih? Seminggu udah bagus kan gitu. Paling lama seminggu paling lama lu karya wisata. Habis itu lu akan kembali ke realita. Lu masuk sekolah, bosan, harus bangun pagi, dia kehajar PS, segala macem gitu loh. Lu paham kenapa dulu gua menganalogikan itu sebagai karya wisata kan? Jalan setelah lama nggak pernah dibawa jalan-jalan, kita jalan-jalan gitu. Ya lu harus sadar bahwa karya wisata itu bukan buat long term gitu loh. Kalau untuk long term, lu nabung, lu punya duit, lu beli villa di puncak, itu baru lu akan punya tempat sendiri yang bisa lu tinggalin selama setahun, semusim penuh. Ini lu masih karya wisata, Pak. Akan ada saatnya lu pulang, turun, digusur. Kenapa? Karena memang kualitas squad lu belum A. Lu masih B aja ini kualitas squad lu. Ya. Gitu loh. Setuju. Kalau lu upgrade ke B+ gitu misalnya, mungkin akan lebih enak nih. Bersaingnya ini masih B squad lo. Dengan segala macam upgrade ke B++. Wah, apapun yang pakai plus lebih enak. Iya, gitu loh. Dipetik lu ntar gitu kan. Maksud gua itu tadi gitu. Itu kenapa dulu gue bilang kita karya wisata gitu. Masalah pada saat kita ada puncak dingin ya itu wajar. Ya puncak dingin lah. Masa lu nggak boleh bilang puncak dingin pada saat lu di atas goblok banget gitu gue rasakan. Kan itu kita udah pernah dijelasin. Iya. Kalau lu lagi di atas dinikmatin, ngomongin. Karena mungkin bagi kalian yang kemarin waktu kita di atas, kalian nggak ikut-ikutan menikmati. Sekarang kalian tinggal diem lagi kan? Paginya lagi kan? Iya, rugi kan gitu loh. Karena gini, ibarat kata lu nggak pernah nih jalan-jalan ke puncak gitu. Pada saat lu sampai kan lu bilang, dingin ya puncak gitu loh. Itu lu bisa pada saat turun, iya gue udah pernah ke puncak kok, dingin ya ternyata, enak juga. Ya oke deh, gue mau ke sana lagi gitu. Gue jalan deh ntar sama teman gue, bawa pasangan gue, kayak segala macam gitu loh. Balik lagi ke West Brom ya begitu gitu loh. Squad lu kemarin, lu lihat gimana Rashford main. Kebanyakan nunduk, kayak ada uang jatuh. Ya itu penyakit yang udah sering kita angkat di Poros ya. Kita itu selalu so many chances, so many opportunities sebenarnya, tapi nggak pernah yang namanya lu take the chance, lu nggak pernah menyelesaikan. Nggak pernah lu mengambil kesempatan itu dengan optimal. Ya lu nggak pernah kill the game. That's the problem with Manchester United. Dan sebenarnya gini sih Baku. Kalau gua jujur ya, kalau pertandingan tadi malam itu dua di satu sisi ya itu gue kesel banget lihat United. Gue juga tadi gue bilang jangan salah paham tweet gue ini. Gue juga nggak suka banget United always do this.
mereka menyia-nyiakan kesempatan. Lu bisa memimpin berapa kali tadi malam tuh, but you don't take the chance. Dan ya, kayak lu bilang, Rashford sibuk ngapain-ngapain. Tweet lu juga kan bilang, thank you for the dancing lesson, lu bilang kan. Ya karena ya bener, gue setuju. Dia tuh terlalu kemana-mana, lu nggak jelas. No end result. Tapi di sisi yang lain lagi, gue juga sangat kecewa dengan standarisasi perwasitan saat ini gitu loh. Oh iya. Itu golnya udah makin WBA. nggak jelas. Ya, itu golnya WBA. Itu sama persis gol yang dianulir Maguire, golnya yang dianulir lawan Sheffield United. Ya. Sama persis. Memanjat, dianggap memanjat kan waktu itu Maguire. Kalau ini lebih parah, ini dia nutup gerusuk, muka. Pak. Ini gerusuk-gerusuk. Jelas-jelas dia nekan tangannya baunya Lindelof dan sama dia tangan tuh, nutupin muka. Yes. Dan bagi gua standarisasinya perwasitan di Liga Inggris ini seperti apa saat ini? Kenapa di Sheffield United aja juga itu sebenarnya udah jadi pertanyaan dan dia wasitnya akhirnya mengakui dan menyatakan bahwa ya itu kesalahan kita, tapi it's too late gitu loh. Apakah Iyalah. besok mereka juga akan mengatakan ya itu sebenarnya kesalahan juga? Dan di terakhir ya yang kemarin sempat rame kan, apakah itu penalti atau tidak? Bagi gue itu penalti. Kenapa? Wasit harus kembali lagi kepada rule of the games-nya mereka. Itu Maguire sudah ditabrak sebelum bola itu. Jadi Maguire itu tujuannya untuk memainkan bola ya. Tapi mengejar bola. Ya, jadi itu sebenarnya udah ditabrak dulu. So it's a foul first before the offside. Obstruction. Yes, exactly. Obstruction of the play. Jadi ya bagi gue ya itu standarisasi daripada perwasitan di Liga Inggris ini juga gue jadinya jadi oke, kita terima mainnya juga memang buruk, tapi kalau gue sih yang paling ganggu sama gue sih pada saat dia tutup ini ya pada saat dia meniup peluit babak pertama kita di posisi counter attack itu udah absolutely madness. Itu udah nggak ngerti lagi gue itu, karena dimanapun even bola jalan gitu paling lu matiin kalau emang situasinya udah sama-sama tidak membahayakan bagi kedua tim. Itu ketika baru tidak lu ada habisin pun yang ada peluang untuk mencetak. Iya, even pada saat lagi crossing bolanya habis, lu mesti habiskan pada saat crossing itu jatuhnya di mana gitu, bukan bolanya di udara gitu. Mungkin bisa dihabiskan bola dulu kalau misalnya mungkin lu ngumpan dari belakang jauh gitu ke depan gitu ya, itu mungkin oke. Tapi pada saat misalnya ada crossing yang dekat gawang segala macem gitu ya, itu yang nggak masuk. Gue nanya sama temen gue yang wasit gitu ya, wasit gitu kan, ya harusnya sih tuh kalau menurut peraturan sih itu enggak ya katanya gitu, karena ya harus dihabiskan, diselesaikan, karena itu cuma butuh waktu paling nggak sampai 1 menit gitu. Dan itu sendiri waktunya juga udah lama dari corner yang 2 berturut mereka dapat. Itu kan udah wasting time juga. Lu bisa ngejalanin 2 corner, tapi untuk itu lu fluid gitu loh. Ya, itu. Kalau gue sih lebih ke situ. Tapi memang permainan United sendiri ya nggak istimewa gitu loh. Ya itu dia. Memang kita juga kan jelek banget mainnya. Cuman gini loh Bang, lu sadar nggak? Ini semua kita itu mulai nggak, ya istilahnya tidak dibantu wasit lah ya. Freak insiden 1-2 pertandingan mungkin yang kayak kemarin lawan apa yang kita 9-0 itulah, mungkin itu yang one out of every game gitu loh. Tapi lu sadar nggak, setelah Klopp yang waktu itu ngomongin masalah penalti, kita itu lebih banyak yang dirugiin. Kayaknya kita itu jadi sorotanmu. Iya kan, itu yang kata Maguire kan, itu statement Maguire kan, itu yang statement Maguire kan. Emang iya dia ngomong gitu? Iya, Maguire udah bikin statement bahwa semenjak Klopp mengeluarkan statement mengenai wasit yang lebih sering memberi keuntungan gitu ya buat United, ya wasit-wasit sekarang setiap United bermain kayaknya lebih masa bodoh, lebih kurang begitulah gitu. Jadi kayak takut banget sama tekanan medsos, tekanan omongan-omongan orang, daripada lu bener-bener ngejalanin you are the referee yang seharusnya adil. You know the rule of the games better than anyone else di lapangan itu kan. Ya pemain juga mengandalkan lu untuk menjalankan rule of the games dengan benar. Kalau nggak kayak gini caranya, buat apa ada VAR coba? Gue bingung, buat apa ada VAR kalau udah kayak gitu? Kalau gue semalam yang counter attack itu dia itu udah nggak ngerti lagi gue bilang. Kalau penalti ya udah lah ya, karena batas apa yang penalti apa yang tidak saat ini emang di Liga Inggris itu udah sangat sangat blur. Itu yang kemarin juga makin melebar.
Ya, itu juga yang kemarin si Virgil nge-tweet kan, yang gue bilang ya gue sepakat nih sih sama lo, gue bilang. Yang Virgil nge-tweet itu yang pas lagi Southampton lawan sama Wolves. Itu Virgil nge-tweet. Ya. Gue udah ngerti lagi nih, gue sepakat sama lo, gue bilang gitu. Iya bang ya, gawat bang gini-gini. Iya gitu loh. Yang harusnya pelanggaran mungkin nggak pelanggar jadi pelanggar. Ya karena balik lagi pada saat lo menganalisa itu dengan VAR, walaupun lo dikasih banyak sudut pandang, tapi itu kan lo lihat secara slow motion. Ya. Yang mungkin harusnya lebih dramatis, nggak kenapa-kenapa gitu ya, jadinya bisa kenapa-kenapa gitu loh. Sementara kalau dulu kan tanpa VAR benar-benar instinktif dan ya kalau menurut lu itu menyalahi kaidah IFAB gitu ya udah itu akan ditiup buat riwit, pelanggaran segala macam gitu. Itu sih salah satunya gitu loh. Dan itu juga yang bikin lagi jadi semakin banyak kontroversi malahan gitu. Ya kayak yang Liverpool sama Leicester semalam yang harusnya penalti gitu ya, yang Harvey Barnes dijatuhin kalau gue nggak salah, itu kan pemain Liverpool sebenarnya juga udah nggak ada yang protes. Dijatuhinnya di pas nginjek garis ya, tapi setelah dilihat VAR segala macam, dilihat lagi bahwa itu dilanggar satu langkah atau berapa senti aja di luar garis gitu loh ya begitu yang akhirnya jadinya free kick gitu loh. Nah, kalau mungkin tanpa VAR dulu kan kalau memang itu dia udah nginjek garis, ya udah penalti. Semalam tuh main Liverpool udah nggak ada yang protes pada saat wasit. Itu sama kayak kejadian Cavani pas waktu lawan Liverpool. Itu kan kena garis gitu loh. Cuma kan balik lagi karena ada VAR, lu lihat lu analisa, ini agak lambat di sini, dan menurut gua selalu sepakat bahwa gue nggak setuju sama VAR gitu loh, karena itu mengganggu kenikmatan gue sebagai penonton gitu loh. Nggak usah pakai alasan bahwa enggak ini biar adil. Ya apa yang adil kalau jadi lebih banyak kontroversi gitu. Itu sih menurut gue. Liverpool semalam deh. Bahkan pada saat golnya Maddison juga sempat dianulir lagi kan. Belum disahkan tapi ngeliat VAR lagi, offside enggak segala macam bla 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 gitu loh. Gitu. Ya, gue setuju sih sama lo. Kalau gue teknologi yang memang benar-benar bisa ngebantu to get the game to be a better game, kayak goal line teknologi, itu gue setuju. Iya, goal line sih oke. Banyak klub yang dirugiin gara-gara gol apa enggak udah, kan? Karena itu benar-benar, karena itu kejadiannya sangat cepat dan wasit nggak mungkin bisa ngikutin kecepatan bola tuh bisa mungkin 50-70 km per jam gitu ya. Bisa seperti itu yang mantul segala macam gitu. Apalagi kadang-kadang pandangan mereka terhalang gitu kan. Ya, nah itu dia. Apalagi kan kalau namanya linesman, dia harus berada di sejajar dengan sisi yang sejajar. Terakhir kan. Iya. Belum tentu dia bisa melihat apa yang terjadi di belakang pemain itu ya, which is di gawang. Jadi kalau gol teknologi gue setuju. Gue sangat sepakat. Makin kesini gue ngeliat sih makin absurd gitu loh. Termasuk yang musim lalu Everton yang kita sendiri di Porsalah juga kita bilang give the goal ke Everton Chelsea. Dan musim ini juga kejadian lagi sama Giroud waktu itu. Dan musim ini terjadi lagi kan. Ada yang gue lupa lawan siapa yang ibaratnya cuma ujung jarinya aja loh. Bagi gue it's enough absurd gitu banget kan gitu loh. Ini udah it's getting out of control. Bahkan yang kayak lo bilang yang Bang Firzi juga mengatakan definisi dari penalti aja sekarang jadi udah benar-benar nggak jelas. Udah nggak jelas. Standarisasi dari wasit juga jadinya aneh. Walaupun kemarin itu John Dykes kalau nggak salah yang bilang bahwa itu kembali lagi kepada wasit, keputusan wasit. Every referee has their own distinctive idea. Iya, emangnya bilangan insting wasit kan gitu loh. Nah, tapi kalau memang kayak gitu ya udah buat apa VAR-nya kan gitu. Iya. Enggak gitu loh. Lu ngeliat VAR gitu, aduh ampun deh gue. Balik lagi permainan semalam tuh bener-bener ya gue kecewa karena nggak bisa membongkar, tapi ya gue harus kasih kredit ke West Brom yang bisa begitu rapi, disiplin mainnya gitu loh. Ini ya kayak United yang dulu-dulu sebelum kedatangan Bruno yang emang nggak bisa nembus kalau udah blok pemain ketat karena kayak udah bingung mainnya mau gimana gitu loh. Plus masih ada error yang dilakukan oleh si Maguire yang hampir cost as 0 point gitu loh. Attack yang terakhirnya WBA. Iya, justru kalau kita harus akuin WBA punya kesempatan untuk mengambil menang, untuk menang gitu. Pada saat kejadian itu, setelah pertandingan tidak ada satu orang pun yang membahas tentang gimana save-nya De Gea akan hal itu. Lu cuma ingat pada saat dia bikin error, including you.
No, bukan masalah itunya. SOB. Nah, karena pas waktu dia bikin error itu we conceded 3 goals dan tiga-tiganya errornya dia. Gimana orang nggak jadi Iya. merhatiin? Oke, tiga-tiga errornya dia lah jadinya seri. Semalam kalau dia nggak bikin save, dapat poin nggak lo? Nah, memang. Ya, Apa? credit given when credit is due. Dan kemarin, ya, kalaupun dia mau main yang kayak gitu-gitu, terlalu obvious sekali. Yang kayak kata lu, sebenarnya itu jadi nggak ada hubungannya ini ya. Cuman gue jadi teringat gara-gara ngeliat muka lu kayak gitu tadi. Plus gue jadi teringat tweet lu yang si siapa Alisson dibilangin sama Pep, be cautious. Oh my God, I thought you said be courteous. Ya, jadi maksud gua itu kalian terlalu cepat, ya nggak tahu, mungkin balik lagi ya. Gua tuh udah di level yang pernah yang ngerasain kecewa segala macam. Jadi once ada chance gitu ya, gue juga tahu gimana nyikapinnya gitu. Mungkin perjalanan hidup lah gitu, ngebentuk orang. Gak ada kan yang ngomongin tentang gimana aksinya De Gea semalam. Kalau dia nggak bikin 2 save itu, selesai. Kalah, lu pulang dengan 0 point. Ampun, makin parah lu dibulinya. Nggak usah Kalau cerita. dia bikin 2 save itu dia nggak akan main starting lineup lagi sih Bang, kalau gue bilang. Belum tentu. Karena save itu bukan salah dia. Itu karena Maguire udah 2 kali bikin kesalahan begitu. Ya, itu ya, oke. Maguire, gua Everton begitu gitu ya. Dia terlalu sering nih mau nutup orang, dia ngelihatnya di mana, dicolong orang dari mana. Tapi ya udahlah, maksud gua terlepas dari mungkin 4 pertandingan terakhir yang lu main tidak bagus gitu ya. Gue masih memberi kredit bahwa lu salah satu penampil yang nggak jelek-jelek amat kok musim ini gitu loh. Lu sama Lindelof tuh nggak jelek-jelek banget kok, mesti gue akuin gitu. Dan lu sekarang suruh istirahatin lagi segala macam. Oke, ganti Bailey. Dua-dua mau diganti, mau dimainin siapa? Bailey sama Tuan Sebe. Ntar lu ngomel-ngomel lagi. Makanya gue heran kadang-kadang gitu loh. Tapi you have to be honest ya. Partnership Maguire Lindelof doesn't work sebenarnya. Karena gue nggak tahu ya. Gue nggak ada bilang Lindelof jelek. Lindelof jauh banyak berubah menjadi lebih baik musim ini daripada musim sebelumnya. Jauh perkembangan dia, dan kesulitannya Lindelof juga udah makin oke. Kebobolan kemarin itu bukan salah Lindelof. Jujur gue bilang itu gue nggak pernah akan menyalahkan Lindelof kalau kebobolan yang WBA kemarin. Itu gue bilang adalah wasit yang nggak jelas. Karena itu crawling, muka ditutup apa aja itu nggak dianggap foul. Itu bagi gue, what else can Lindelof do? Cuma gue ngelihatnya partnership-nya memang nggak cocok. I want to see somebody yang benar-benar bisa, terserah deh mau Maguire yang digeser atau Lindelof yang digeser, tapi ya, yang bisa saling mengkomplement gitu loh. Ya, gue paham maksud lu. Ya mungkin ya mereka bukan partners yang ideal gitu ya, tapi pasti ada alasan juga kenapa Ole masih memainkan mereka yang kita nggak tahu gitu loh. Sekali lagi bukan belain Ole ya, maksud gue ya pasti setiap pelatih punya alasan lah kenapa dia mainin A, mainin B gitu. Pasti kan ada pertimbangan gitu loh. Dan kayak pertandingan semalam ya, itu saking gue kesel jujur dan aneh pada saat lo ngelihat Harry Maguire seorang bek tengah bisa 3-4 kali dribbling bola masuk kotak penalti. Itu udah dilakukan dia 3 pertandingan terakhir ini, Pak. Itu dia, dan semalam lebih banyak. Iya. Semalam lebih banyak. Dia posisi untuk ngambil heading aja berapa banyak coba? Enggak, kalau heading udahlah itu kan emang ya. Maksud gue dia bisa dribble gitu masuk ke dalam gitu, ke kotak gitu loh. Itu kan ini pertandingan sih udah aneh banget nih menurut gua gitu. Seorang defender yang sekelas Harry Maguire bisa masuk ke kotak penalti lawan sambil bawa bola gitu, anjir. Yang harusnya itu jadi tugasnya Rashford, tugasnya Martial gitu ya, Bruno gitu loh. Itu udah ampun deh gua. Tapi ya udahlah, udah selesai seri gitu kan, pertandingannya jujur tidak memuaskan. Kredit harus gua kasih ke Sam Allardyce yang benar-benar disiplin asuhannya, dan kayak kita bilang bahwa West Brom sendiri bukan tim yang memang gampang dimakan gitu loh, enggak gitu. Tim-timnya Big Sam terutama gitu. Bolton zaman dulu sering juga nyulitin United Bolton mah dulu gitu ya. Penyakit banget kalau ketemu Bolton. Jadi ya bukan hal yang aneh gitu. Cuma karena kita udah terbiasa dikasih nasi goreng, telur ceplok, sate, ada ati ampela, ada sosis ya. Waktu dikasih itu ya lu marah-marah lagi gitu loh. Padahal kan luar sana ya, emang kemampuan gua saat ini cuma belanja dapetnya itu gitu loh. Ya semoga aja musim depan bisa belanja yang lebih bagus, di backup bener, dan whatever it takes musim ini gue sih berharap hasil yang terbaik buat United. Itu aja.
Bisa juara gue alhamdulillah bersyukur karena masih ada lah harapan gue untuk bisa juara gitu, walaupun nggak gede gitu ya. Tapi yang jelas nomor satu, kalau bisa lu jangan keluar dari 3 besar. Itu aja mau gue. Gue pribadi sih ngelihatnya gini lah, Wat. We've been through what? Kita melalui Moyes, kita melalui LPG, Ya, kita itu dia melalui yang gue bilang kan, Mourinho. pengalaman Ya, gitu. it's all boring games, ngerti nggak? Oke, kita dapat piala di mereka, oke lah ini apa semua yang bagi-bagi bolot-bolot itu nilainya dari situ. Tapi yang gue nilai adalah musim ini, sejak Ole ngambil, gue nggak bosen nonton pertandingannya, ngerti nggak? Oke, ada 1-2 pertandingan mungkin yang agak bikin lo apaan sih? Ya, tapi ya. most of the games, lo excited, lo senang lihat. Ya sama, kayak semalam ketinggalan 1-0 juga gue, ini bisa. Gol sih pasti ada lah ini, gue yakin. Ya. Nah, ya itu dia. Gue nggak yakin kalah. Justru kita ini kan komplainnya adalah kita selalu bilang kita nggak bisa kill the game, kita nggak bisa so many chances tapi kita nggak bisa. But at least lu bisa ngejar. Lu bikin membuat peluangnya kan gitu. Apakah kita bisa mengatakan itu dulu zaman LPG? Zaman LPG passing bola. Lu ketinggalan udah selesai lu. Nah, lu ketinggalan udah selesai lu. Udah selesai pertandingan kan? Apakah bisa kita bilang ngomong kayak gitu dulu zaman Mourinho? Yang ketika dia udah parkir bus udah, apalagi kalau udah mimpin 1-0 duluan kita, the game will end kan gitu. Mendingan lu tinggalin, skornya itu antara jadi 1 sama atau 1-0 menang kan gitu. Ya. Atau ya 2-0 sekali-sekali gitu kan. Dan satu lagi, it's a much more interesting game. Di luar itu, lu cek deh berapa kali kita nggak pernah kalah di away. Silakan deh yang nonton kan udah pinter data jago. Lu cari aja di data. Lanjut lagi Bapak. Ini rekor masih panjang, dan itu fakta. Itu fakta. Ya, itu gua nggak tahu bagi yang daripada lu Google, terakhir kali kita kalah itu lawan Liverpool di Anfield. That's it. Ya, selesai. Ya. Habis itu. Dan ini udah 1 tahun lebih kita nggak kalah away. 1 tahun lebih kita nggak kalah away. Kalau lu tidak bisa memberi kredit untuk hal itu ya, gue nggak paham lagi. Udah memang sampai berarti emang lu bukan orang yang bisa memberi kredit kepada keberhasilan orang atau sekedar mengucapkan terima kasih udah memberikan ini gitu. Kalau gue sesimpel itu jadi manusianya. Kalau gue walaupun kesel ya semalam ya, at least thank you Le, lu bisa mempertahankan rekor. Mudah-mudahan lu bisa bounce back. Selesai. Gue Fuad. Last word banget sih maksud. Gue Patrick lah kalau gitu. Nah.